Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Jadi, siapa yang ditakdirkan untuk kamu temui, belajar dari dia atau merasakan apa yang harusnya dirasakan. Jadi, pilihlah dengan intuisi. Walaupun ini fun reading, harus tetap gunakan intuisi. Kenapa? Karena kalau kamu mendapatkan pesan yang memang diperuntukkan untuk kamu, mati intuisi. Kamu klik video ini berarti tidak kebetulan, berarti memang ada pesannya di sini. Cuman bantu dirimu dengan menggunakan intuisi atau asa intuisi. Bisa menggunakan visual dalam memilih, pilih yang nomor 1, 2, atau 3. Atau memang saat kamu merem, buka mata, kartu mana yang kamu lihat pertama. Atau bisa mengasah dengan cara memvisualisasikan dirimu datang ke aku dengan pertanyaannya, kamu ditakdirkan bertemu dengan siapa? Bisa aku yang nentuin ini, atau kamu sendiri yang ambil. Oke? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Aku menyisipkan energi healing, jadi untuk kalian yang butuh energi healing, kamu bisa nonton dari awal sampai akhir. Pilih salah satu atau lebih dari satu juga gak masalah. Kalau kamu rasa pengen merem, ngantuk, berarti energi healingnya bekerja. And then kalau misalnya kamu yang baru channel aku, hai, gimana cara milihnya? Gunakan intuisi. Gimana cara bekerjanya? Pertanyaan sebutkan dalam hati. Kamu pilih salah satu, nanti berarti itu pesannya untuk dirimu. Kita langsung mulai aja ya. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Oke? Pilihan pertama aku zoom in dulu. Pilihan pertama, The Holy Spirit. Pilihan kedua, ada Joan of Arc. Pilihan ketiga, ada Gaia. 1, 2, atau 3. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi di sini ada The Holy Spirit. Aspect miracle. Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has you back. Kamu bertemu sama seseorang yang memang banyak ngajarin kamu soal arti ikhlas. Banyak mengajarkan soal pemahaman soal cinta. Dan saat dia datang ke dalam hidup kamu, banyak miracle, banyak keajaiban. Jadi aku percaya akan hal-hal magic, aku percaya akan spirituality, supernatural. Jadi nanti akan banyak pesan untuk dirimu. Saat dia datang, mungkin kamu sering lihat angka kembar, 11, 222, atau bahkan kamu bakalan banyak dapat pesan-pesan yang menyesuaikan sama hatimu. Jadi kita langsung lihat aja orangnya siapa. Aku bakalan langsung lihat dari energi dia dan ciri-cirinya. Aku nggak ngecek energi karena kita untuk mempersingkat waktu. Oke? Aku nggak ngecek energi kamu. Kita langsung lihat aja. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Ada The Chariot, kamu bisa dealing sama Cancer. Dia punya energi Cancer di birth chart. Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau aku ngomongin soal birth chart, jangan terlalu terpengaruh. Kalau aku ngomongin soal zodiak, jangan terlalu terpengaruh sama zodiaknya. Cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kamu juga bisa dealing sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dia orang yang sensitif, cuman hatinya tuh lembut, luarnya keras. Kayak kepiting. Cangkangnya keras, dalamnya lembut dan manis. Kamu berhadapan sama sosok orang yang punya ambisi untuk sukses dalam kehidupan. Dia tipe orang yang gerasak gerusuk. Dia bukan tipe orang yang ambil keputusan lama. Jadi tunggu sebentar. Kenapa bangku aku nggak bisa maju? Okay. Kamu berhubungan
dan kamu ditakdirkan bertemu sama sosok orang yang harus ngambil keputusan dengan cepat. Dia segala macam cepat. Jadi kalau aku lihat dia punya aktivitas yang cukup padat dalam kehidupannya dia, dalam segi karir pun dia ngerjain dua hal sekaligus ya. Dia punya pekerjaan ini sama pekerjaan itu. Orangnya suka traveling, suka uh, mengembara. Orangnya suka exploring. Terus kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang kalau misalnya komunikasi dia cepat balasnya. Contoh, di kamu ngechat dia bakalan cepat balasnya. Dia tuh orang yang pintar buat komunikasi untuk intens, dan dia ekspektasi untuk komunikasi yang intens. Aku ngeliat dia juga sosok orang yang mampu untuk balancing ya kehidupan lifestyle duniawinya dia sama spiritualnya dia. Orangnya cerah. Pertama dari segi pakaian yang dia pakai, dia suka pakai pakaian yang warnanya cerah. Terus dia pembawaannya juga very welcoming, sangat terbuka. Dia bukan tipe orang yang suka menyendiri, suka apa-apa sendiri. Dia punya aktivitas yang banyak, bertemu dengan orang yang banyak. Aku bakal validasi lagi dari tarot deck yang lain. Who is this person? Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Ada perbedaan usia antara kamu sama dia, atau perbedaan yang satu dewasa yang satu childish. Ini bisa jadi teman dalam waktu atau jangka waktu yang panjang. Jadi gini, kamu bertemu sama dia, pertemanan dulu yang dibangun, dan ini kayak rasa nyaman yang luar biasa satu sama lain. Ini bisa jadi childhood friends, atau dia adalah sosok orang yang saat ketemu sama kamu kamu ngerasa kayak deja vu, ngerasa seperti kayak udah kenal lama gitu. Dia giver, dia pemberi. Dia suka memberi perhatian, dia suka memberi waktu, dia suka memberi lah pokoknya. Dari energi Six of Cups sendiri, kamu bisa bilang sama Pisces, Scorpio, Cancer. Dia itu tipenya kadang-kadang ya gampang banget jenuh. Jadi kamu mungkin nganggap dia tuh kayak mudian atau hot and cold. Jadi kadang-kadang dia hangat, kadang-kadang dia dingin. Kadang-kadang dia menggebu-gebu, kadang-kadang dia kayak slow down. Cuman kalau aku lihat di sini very protective orangnya. Jadi suka melindungi orang-orang yang dia kasihi. Ambisinya luar biasa, terutama soal finansial dan karir. Jadi kalau kamu ngobrol sama dia tuh suka banget ngobrolin soal karirnya dia, soal keuangan. Jadi gimana caranya untuk bisa memupuk masa depan yang nyaman banget lah. Queen of Wands itu juga terkenal dengan mandiri. Kemandiriannya dia tuh ditunjukkan dari kerjaan. Mungkin kalau dia punya privilege, dia juga biasa aja sama privilege-nya dia. Dia tuh orang yang mau berusaha. Dia itu nggak bisa diatur orangnya. Jadi kemungkinan dia pun mempunyai bisnis sendiri. Walaupun bisnis sebagai kesampingan, ada juga kerjaan yang pokok. Tapi kalau aku lihat memang tujuan hidupnya pengen bekerja untuk diri sendiri. Kalau dari energi Queen of Wands sendiri, aku lihat dia very fiery. Orangnya seksi banget. Pembawaannya juga hot banget. Dia tahu kalau dirinya dia tuh seksi. Dia tahu sexual appeal-nya, dia tahu cara untuk flirting, dia pintar banget untuk flirting, dia pintar banget untuk menarik hati. Jadi kita lihat lagi dari sini. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang gampang marah ya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai sama ekspektasi atau hal-hal yang tidak sesuai sama prinsip gitu. Jadi kalau ada kesalahan atau ada sebuah hal yang gak sesuai sama normanya dia lah, dia gampang untuk meledak. Di sini ada flow. Orangnya itu juga mampu untuk ngikutin alur. Jadi kayak contoh, kita ketemu sama seseorang, kita beradaptasi sama orang itu. Dia tipenya seperti itu. Dia tipenya orang yang beradaptasi sama lawannya dia.
Walaupun dia punya prinsip, dia juga punya ego, tapi dia bukan tipe orang yang egonya tuh tinggi banget. Wonders, dia orang yang unik, orang yang ajaib lah gitu. Jadi ada familiarity, ada rasa kayak aduh aku udah kenal banget lama nih sama orang ini, atau ada sisi dia yang kayak bikin nyaman banget, tapi juga ada sisinya dia tuh yang unik banget, kayak beda dari teman-teman kita, beda dari teman-teman kamu, beda dari orang-orang yang pernah kamu kenal. Jadi dia beda sendiri, tapi punya rasa kamu sama dia tuh kayak punya keterikatan atau rasa yang tumbuh dasarnya dari familiarity. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang tadi aku bilang there's a lot of miracle di sini saat kamu ketemu dia. Ajaib lah pokoknya. Ini orang beda banget dari ekspektasi aku, tapi nyamannya luar biasa gitu. Aku bakalan lihat lagi. Kita tambahan ya, who is this person? Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Energinya sangat yang, jadi banyak banget aktivitasnya, pecicilan kemana-mana orangnya. Jadi suka kesana kemari. Dia pintar banget komunikasi. Dia juga sosok orang yang suka gosip. Suka ngobrol. Intuisinya juga kuat, intuisinya juga bagus. Dia juga sosok orang yang tahu cara menempatkan diri. Dia gampang untuk bisa melepaskan, dia gampang banget untuk bisa moving on. Kalau aku lihat dari energi Page of Wands, kemungkinan kamu dealing sama seseorang yang haus akan belajar. Jadi dia pengen belajar terus. Orangnya juga banyak surprise, banyak kejutan. Jadi saat kamu tahu, aku kenal nih sama orang ini, aku kayaknya udah tahu dia luar dalam. Haha, tidak, kamu tidak tahu sebenarnya. Jadi dia, pintarnya dia adalah kamu tahu sesuai porsimu. Dia akan membuat dirimu kayak mengenal dia banget, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi full of surprise ya, kayak layer. Oke, kayak aku udah biasa sama dia kayak gini sifatnya. Nanti tiba-tiba ada yang dia lakuin kayak, loh kok gini, kok beda kayak biasanya gitu. Orangnya juga suka kesana kemari, dia belum settle down, dalam arti kayak dia belum nentuin rumahnya di mana, dia akan stay di mana. Terus kalau energi Two of Pentacles sendiri masih berpikiran untuk keluar dari zona nyamannya dia. Dia suka traveling, balik lagi. Kemungkinan kamu sama dia punya pertama bisa jarak usia yang cukup jauh, atau tempat tinggal yang cukup jauh, kamu di mana dia di mana, atau bahkan segi kedewasaan ya jauh gitu. Dia orang yang suka banget teleponan atau chatan. Jadi dia harus tahu keadaan dirimu kayak gimana. Kayak dia tuh kalau chat cukup intens. Jadi dia orang yang kayak kamu nggak ngapa-ngapain pun dia happy gitu kalau dia tahu kamu lagi ngapain. Dia orang yang suka banget informasi. Jadi orang yang suka belajar, suka banget informasi, walaupun hal-hal random nih, contohnya kayak kamu ngechat dia foto lagi di mana, itu bisa bikin dia happy gitu, informasi apapun. Energinya kalau aku lihat selain suka gosip, dia juga suka kepo. Keponya dia, tapi dia bukan tipe orang yang keponya tuh ngelebihi batas. Dia lebih prefer dikasih tahu sesuatu gitu, daripada dia harus cari tahu sendiri. So aku bakalan lihat pesannya dari Oracle card. This is love message for you. Ada attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu bakal narik dia saat kamu menikmati keadaan kamu sepenuhnya, seutuh-utuhnya. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Banyakin flirting. Belajar untuk flirting. Belajar untuk menambah bumbu-bumbu gairah. So aku bakalan lihat ke depannya pesan untuk dirimu. Ada Ace of Cups, ada Ten of Wands.
ada kepuasan dalam hubungan ini, jadi sama-sama bisa memenuhi ekspektasi masing-masing kalau aku lihat. Cuman ini barengin sama tanggung jawab. Pasti ya, kalau kita mau menjalani apapun, pasti akan ada tanggung jawabnya. Dan ini tanggung jawab yang beda banget, yang kamu belum pernah memiliki tanggung jawab seperti ini, gitu. So, kita lihat ciri-ciri orangnya yang ditakdirkan untuk bertemu denganmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sisi misteriusnya. Orangnya mageran. Dia hidup dengan kemewahan. Dia punya lesung pipinya. Dia orang yang pintar banget buat grooming. Dia tuh apik orangnya, apalagi dalam bebenah diri. Shorty, dia punya short temper. Dia gampang marah, gampang emosi, senggol dikit langsung meledak. Hair, kamu bakalan notice banget atau kamu bakal ngeh banget tentang rambutnya. Dia punya rambut yang indah. Straight, dia orang yang sebenarnya simple, hidupnya lurus-lurus saja. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal khusus untuk dirimu. Jadi kalau bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next video. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, ini adalah Joan of Arc, Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution, and speak your truth. Pertama, kamu kemungkinan bakalan ditakdirkan bertemu sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Orangnya itu mengutamakan kejujuran. Dia tuh paham banget soal yang baik yang mana, yang gak yang mana. Jadi dia bukan orang yang tipenya hidup di ranah abu-abu, putih-putih, hitam-hitam. Kalau aku lihat dia juga sosok yang cukup tegas. Dia gunain logika banget. Terus dia orang yang sebenarnya ekspektasi untuk selalu mendapatkan kejujuran, dan dia orang yang selalu jujur gitu. Kadang-kadang terlalu jujur, kadang-kadang dia tuh tidak bisa memfilter. Kadang kita ngobrol sama orang ya, contoh saya ada yang nanya nih, teman kita, pakaian aku bagus gak sih? Kalau menurut kita enggak, kan kita harus mikirin dari empati kita nih ngomong. Pikiran juga tentang orangnya. Tapi kalau dia enggak, kalau bagi dia bagus, enggak. Dia orang yang terlalu jujur. Terus kalau aku lihat dia juga salah satu orang yang, karena dia jujur, dia juga orang yang niatnya baik. Jadi niat dari awal sangat clear. Dia orang yang tipenya bukan bakalan menempatkan kamu di dalam kebingungan gitu. Pasti orangnya. Aku lihat juga sosok orang yang berani. Kemungkinan kamu juga berhubungan sama sosok orang yang mengerti soal hukum. Jadi untuk memvalidasi, kita lihat dari sini. Terus Spirit Guide, Angel of Emperor, like Goddesses. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan Soul Trap. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan thank you Queen of Swords. Orangnya galak. Queen of Wands. Oke. Orangnya pertama confident sekali, percaya diri banget. Dia percaya diri juga karena dia pintar. Orangnya pintar banget, dan dia orang yang tipenya pasti. Mau enggak. Dia tuh nggak pernah kayak misalnya suka narik ulur. Dia tuh paling agak anti ya sama tarik ulur. Kalau dia mau, dia kejar gitu. Mau nih gitu. Tapi kalau enggak. Dan Queen of Swords itu terkenal dengan energi yang bijak, pasti, tegas. Dia orang sangat tegas. Kalau misalnya tidak sesuai nih sama misalnya harapan dia atau ekspektasi dia gampang banget untuk cutting. Orang yang cukup berani juga mengungkapkan isi hati. Jadi kalau dia kangen, dia ngomong kangen. Kalau dia cinta, dia ngomong cinta.
Dia tipenya menggunakan words of affirmation ya, untuk mengafirmasi atau memvalidasi apa yang dia rasakan. Orang yang cukup tangguh kalau aku lihat di sini. Dia orang yang mandiri, iya. Dari segi luar dia tuh sulit untuk diabaikan. Fisiknya tuh menarik, lebih ke arah ke hot. Dia tuh orang yang punya sexual appeal yang bagus, tinggi. Ada energi fire juga, Aries Leo Sagittarius. Jadi lumayan dominan orangnya. Suka mendominasi hubungan juga, mendominasi conversation, mendominasi obrolan. Dia juga suka ngobrol sebenarnya, cuman dia tuh suka ngobrol hal-hal yang menstimulasi otak gitu. Dia tuh contoh ngobrolin hal baru. Agak males kalau ngobrolin soal gosip. Ini beda banget kayak nomor satu like gosip, tapi kalau dia nggak ada deh gosip. Dia lebih prefer kalau misalnya ngobrolin soal bisnis, ngobrolin soal politik zaman sekarang. Dia suka ngobrolin soal keadaan kamu kayak gimana hari ini gitu, informasi-informasi baru. Agak keras banget orangnya. Dia tuh kuat banget orangnya, bisa dari segi mental yang kuat atau misalnya secara harafiah fisiknya kuat. Cuman ini juga karena banyak latih gitu. Dia melatih. Contoh dia takut akan sesuatu, dia bukan tipe orang yang lari dari ketakutan. Dihajar sama dia, dihadapin lah sama dia gitu. Contoh dia takut tinggi. Bukan berarti dia menghindari tempat-tempat tinggi, malah kayak udah coba deh gitu. Dia ngelatih diri dia sendiri. Oke, aku bakal lihat lagi. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Ada The Tower. Pertama, banyak surprise nih orang. Saat dia datang dalam hidup kamu, banyak ngasih ini ya, banyak ngasih perubahan. Cuman yang namanya The Tower ini kayak orang yang kadang-kadang suka ngasih surprise tiba-tiba. The Tower itu juga nunjukin kalau dia punya kekurangan di temper. Jadi dia kalau marah meledak banget. Tapi di sini ada Ten of Wands. Dia adalah sosok orang yang bertanggung jawab untuk orang banyak. Jadi kayak dia tulang punggung keluarga, atau dia harus menjaga nama baik keluarga. Dari energi Ten of Wands sendiri, bebannya dia cukup berat. Aku melihat yang dia pikirin tuh bukan buat sekarang dan happy saat ini ya. Lebih dia mikirin soal masa depannya, keluarganya gimana, nafkahin keluarganya gimana gitu. Dari The Tower and Ten of Wands gue nunjukin kalau dia orang yang mengejutkan untuk dirimu. Jadi bukan orang yang kamu bisa oh ini orangnya gitu. Cukup di luar dugaan sih kalau aku lihat. Dia orang yang di sini gini, orangnya kokoh, cuman karena kekokohan itu mungkin kamu anggap kayak orang itu kayak keras kepala gitu. Dia punya masa lalu, ini aku agak kalau ngelihat orangnya nih, jadi kalau misalnya lihat energinya itu kayak ada tornado yang ngejerumusin energi aku ngeliat tuh ke masa lalu gitu. Jadi dia punya masa lalu yang traumatik. Masa lalunya dia tuh kayak mungkin zaman dia kecil atau SMP atau SMA yang ngebuat dia jadi sosok yang seperti ini gitu. Jadi ada alasannya, ada reasonnya kenapa dia jadi sekokoh ini. Saran dari aku untuk tidak mengulik. Karena gini, kalau misal kamu kulik langsung nih, kamu kepoin dia dicecar atau dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan soal masa lalu, dia bakalan defensif. Dia bakalan, pedangnya ini bakalan bukan digunakan untuk melindungi ya, untuk ngelawan jadinya gitu. Jadi dia adalah tipe orang yang gak suka dikulik soal masa lalu. Kalau dia mau ngomong, dia ngomong. Tapi kalau bagi dia tidak perlu gitu. Bukan artinya ada sesuatu di masa lalunya yang ditutupin dan bohong
karena itu kebalikan dari sifat dia ya. Dia selalu nunjukin kejujuran, tapi ada masa lalu yang itu yang nge-shape orang, yang ngebentuk orang, itu sesuatu yang ya udah di masa lalu, disimpan di masa lalu gitu. Seperti kayak ada tragedi, atau ada nih 1-2 orang yang aku lihat ada sebuah kecelakaan yang terjadi, itu yang ngebuat dia menjadi sosok orang yang sekuat ini gitu. Oke, aku langsung lihat aja ke sini. Kita lihat kamu ditakdirkan bertemu sama orang yang seperti apa. Tragedi yang terjadi sama hidupnya dia di masa lalu itu yang akan banyak kebantu orang-orang sekitarnya saat ini. Jadi kayak dia punya experience atau pengalaman hidup yang bisa dia sharing, dia bantu gitu. Ada delight sama ada pleasure. Ini 2 arti yang sama ya, pleasure sama delight. Sesuatu kepuasan, kesenangan, kebahagiaan. Dia bakalan jadi orang yang bisa vice versa ya. Bisa jadi sosok orang yang terfavorit di hidup kamu, atau kamu menjadi seseorang yang terfavorit di hidup dia. Cuman orangnya menyenangkan. Orangnya tuh bisa bikin kita happy, bisa bikin kita puas, bisa bikin kita bahagia. Karena yang tadi dasarnya kejujuran, keberanian. Jadi saat kita ngobrol, kita ngomong, kita tuh mendapat sebuah kepastian gitu. Jadi kalau misal kamu deket sama dia tuh, kamu ngerasa aman, ngerasa nyaman, ngerasa pasti. Istilahnya yang tadinya terkabutkan jadi jelas semua gitu. Dia tuh bukan tipe orang yang malu-malu juga ya. Jadi terutama soal desire dia, soal masa depan atau soal percintaan, apapun itu konsepnya dia selalu bilang. Apalagi kalau misalnya dia tuh ngobrol, kamu sama dia ngobrol nih cuma berdua, dia bakalan banyak ngasih informasi ke kamu gitu. Dan informasi apapun yang kamu sampaikan atau misalnya isi hatimu pun, dia sangat appreciate itu, dia sangat menghargai. So, kita bakalan lihat tambahannya lagi dari tarot card. Who is this person yang ditakdirkan untuk bertemu denganmu? Ada the Four of Cups. Ada beberapa aspek atau aspek ya, bisa dari fisik atau dari non fisik yang memang agak tidak sesuai sama ekspektasi dirimu. Yang tadi aku bilang ini full of surprise orangnya. Ada perbedaan. Kamu sama dia. Kalau misalnya egonya masih didahulukan, ini kayak banyak konfliknya tuh dalam arti kayak sering berantem karena tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai sama prinsipal. Dia orang yang kompetitif, nggak mau kalah orangnya. Jadi kalau misalnya tantang, dia malah maju. Jadi harus tahu cara handle dia. Dia adalah sosok orang yang ada sisi misteriusnya, ada sisi misteri yang tadi aku bilang. Cuman ini orang yang tipenya kalau misalnya dikulik atau terlalu di push untuk membuka sesuatu yang nggak dia pengen buka, dia bakalan jadi orang yang kejam. Jadi orang yang cukup galak, jadi galak banget. Jadi harus tahu porsinya. Kalau kamu berada di pressnya dia, kamu berada di masanya sekarang, fokusnya sama sekarang, membangun sesuatu yang ke depan, juga membangun sesuatu yang ke depan. Tapi kalau misalnya kamu terlalu kepoin tentang masalahnya dia, yang ada dia tuh jadi kayak defensif gitu. Di sini yang akan terjadi. Ini kalau aku lihat dari Death sendiri ada sisi misterius. Dia juga seseorang yang punya gairah yang tinggi. Jadi gairah seksualnya cukup tinggi. Dia juga orang yang kalau untuk area seksual dia cukup menggebu-gebu. Dia orang yang gampang banget ngambil keputusan, ngambil kesimpulan. Dia sosok orang yang selalu memberikan kebahagiaan ke orang-orang. Dari energi The Sun, energi positif, banyak juga energi positifnya dia. Cuman karena positifnya dia itu kayak menghangatkan untuk orang-orang sekitar, jadi kebanyakan dia itu bakalan kelilingin orang-orang yang sangat membutuhkan dia gitu, membutuhkan bantuan.
um, dia punya aktivitas banyak, kayak dia punya hobi tertentu yang kayak entah itu futsal, tenis, atau golf, atau hobi motor, mobil. Jadi kayak hobi-hobi tertentu yang harus berkumpul gitu sama teman-temannya. Aku bakal lihat lagi dari sini. Ini message about your love life ya. Your love message for you. Give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi harus bisa mampu untuk ngasih peluang, usahakan juga. Ini hubungan yang cukup worth it ya untuk dijalanin. So aku bakalan lihat sorry, kedepannya gimana. Queen of Pentacles sama Trio of Pentacles. Ada hubungan yang menyenangkan, hubungan yang pasti, karena dia itu selain jujur, dia juga menunjukkan bukti. Jadi kalau misalnya hubungannya dijalanin, buktinya kerasa. Dari energi Queen of Pentacles ini ngomongin soal kestabilan, hubungan yang cukup stabil. So aku bakalan kasih lihat tambahannya. Tell me more about who is this person. Empat, 5, 6, 7, 8. Friendship ini membangun hubungan berdasarkan pertemanan, atau dia ada di kalangan di lingkungan pertemanan kamu, atau teman kamu kenal sama temannya dia. Suit and tie, dia orang yang profesional, dia kemungkinan juga memiliki pekerjaan yang menuntut dia untuk selalu memakai pakaian yang formal. Practical, orang yang cukup simple, dia orang yang gak ribet. Calm voice, suaranya juga menenangkan. Sunglasses, dia suka pakai kacamata hitam. Orangnya romantis. Surprisingly, kamu sangat akan terkejut betapa romantisnya orang ini. Eat out, dia bakalan suka ngajak kamu keluar. Dia juga orang yang punya humor yang bagus gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, menggunakan energi kamu sendiri, dibuatkan ini secara personal, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. So next reading, bye. Halo semua, ini yang pilih pilihan ketiga, Gaia. Earth Connection. Be mindful of the planet, come back to earth, and stay grounded. Kalau aku lihat kamu berhubungan sama sosok orang yang sangat aware, sangat menyadari tentang kesehatan bumi, tentang bumi ini. Dia tuh suka meditasi atau suka grounding. Aku lihat dia juga punya lifestyle yang ramah untuk bumi ini. Kamu bisa dealing sama Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Dia jadi sosok orang yang cukup memahami tentang dunia ini seperti apa. Dia juga connect sama duniawinya dia, tapi dia tidak lupa untuk kesehatan alam semesta. Jadi kita bakalan check energinya siapa. Jadi dia adalah sosok orang yang ditakdirkan untuk bertemu denganmu. Terus truth, mission and protection to my soul tribe. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Siapa yang ditakdirkan untuk bertemu dengan dirimu? Okay, take it. 3, 5 of Swords. Kamu sama dia punya perbedaan.
ada perbedaan, lebih seperti perbedaan cara berpikir dan pola pikir dan cara hidup ya, lifestyle. The Sun, kamu bisa bilang sama Leo. Ada The Hangman, oke. Kamu juga bisa bilang sama Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Dia orang yang sangat pasrah sama kehidupan. Dia orang yang mengerti apa itu ikhlas. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang selalu melihat segi positif di balik apapun. Dari energi The Sun, dia itu bagaikan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Jadi punya energi yang banyak, punya energi yang luar biasa terang. Jadi dia banyak dikelilingin sama orang-orang yang membutuhkan energi dia. Jadi kemungkinan kamu bisa di-link sama healer, kamu bisa di-link sama sosok orang yang punya life path untuk ngebantu orang lain menjadi light worker. Jadi kalau aku lihat di sini, pemahaman dia soal spirituality juga bagus dari energi The Hangman. Hangman itu nunjukin sosok orang yang selalu mendapatkan pencerahan harus seperti apa. Dia juga orang yang tadi aku bilang suka meditasi, suka untuk terkoneksi sama yang di atas dengan tujuan untuk membantu orang-orang sekitar. Ini lifestyle beda banget sama lifestyle kamu. Dari energi Five of Swords, ini juga menunjukkan dia adalah seseorang yang jalan hidupnya tuh banyak ditentang. Misalnya dia punya keluarga, contoh keluarganya di politik, dia nggak mau di politik, gitu. Dia benar-benar beda dari keluarganya. Jadi istilahnya kalau kamu lihat dia di lingkungannya dia seperti apa, lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan, dia tuh beda banget apa yang dia lakukan. Soal pekerjaan, soal kehidupan, lifestyle, pola hidup, pola pikir tuh beda banget gitu. Jadi dia beda dari lingkungan sekitarnya. Aku bakal lihat lagi. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Dari energi The Sun ini agak surprise ya. Kalau dari luarnya mungkin kamu akan nilai sebagai dia adalah sosok orang yang childish, sosok orang yang maunya cuma having fun. Tapi sebenarnya enggak. Dia kalau misalnya kamu dengar atau tahu lebih dalamnya, dia adalah sosok orang yang punya pemahaman cukup dewasa. Five of Swords, who is this person yang ditakdirkan untuk bertemu denganmu? Another Five of Swords. 3 lagi mau keluar. Kemungkinan kamu berhubungan sama orang yang punya dua orang atau lebih ya. Di sini ditakdirkan ketemu 2 orang sekaligus. Karena coba kita lihat satu lagi. Ya, The Hermit. Untuk beberapa dari kalian yang ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu tuh atau yang memberikan banyak pelajaran ya, kemungkinan 2 orang sekaligus. Ini beda banget. Yang satu childish banget, gak mau kalah, selalu menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi dia juga sosok orang yang maunya tuh cepet, apa-apa cepet gitu, maunya segala macam tuh harus dapatnya cepet gitu. Kamu bisa dilihat sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Pinter orangnya, pinter komunikasi, cuman dia adalah sosok orang yang kayak selalu pengen tahu tentang diri kamu, jadi keponya luar biasa. Untuk yang satu lagi, kamu berhubungan sama sosok orang yang dewasa. Dewasanya tuh bener-bener sampai bisa ngarahin kita gitu loh. Saat kita ngerasa terjebak atau kita lost, dia bisa ngarahin. Dari energi The Hermit sendiri, dia bukan tipe orang yang suka hiruk pikuk ya. Dia orang yang introvert, dia suka kesendirian, dia suka apa-apa sendiri gitu. Beda banget sama yang satunya. Ini untuk kalian yang berhubungan sama 2 orang sekaligus. Untuk kalian yang berhubungan cuma sama 1 orang,
Jadi take what resonate ya, karena ini energi banyak orang. Dia adalah sosok orang yang kamu lihat secara jelas perubahannya. Jadi dari segi dia childish jadi dia dewasa. Kamu lihat perkembangannya dia. Kamu lihat proses dia untuk tumbuh. Kamu melihat proses dia untuk menjalani spiritual awakening. Karena dari sini aku ngelihatnya dia saat ini sedang berada di konflik batin sendiri. Konflik batinnya tuh lebih seperti gini loh. Yang biasanya dia itu kan harus ngalamin sebuah perubahan. Kadang-kadang tuh kita tuh agak melawan perubahan tersebut. Nah, dia fase seperti ini. Banyak perubahan drastis dalam hidupnya dia yang akhirnya mengakibatkan dia lebih dekat sama yang di atas. Dia juga sosok orang yang agak sering di misunderstood. Misunderstood tuh kadang-kadang dalam arti sering salah orang-orang tuh nganggap dia tuh seperti itu, ternyata seperti ini. Jadi orang-orang sering salah paham tentang sifatnya seperti apa. Cuman kalau lihat dalamnya dia adalah sosok orang yang cukup dewasa. Dari The Hermit itu menunjukkan sosok yang mencari sesuatu di kehidupan, tapi dia bukan sosok orang yang ambisius soal money ya, bukan tipe orang yang ambisius soal uang, tapi lebih seperti dia mencari sebuah jawaban soal kehidupan. Kalau aku lihat di sini, dia itu orang yang suka belajar, orang yang kepo kalau soal kehidupan. Dia orang yang juga mementingkan tradisi. Dia cukup kental sama tradisi dan adat istiadat. Versus present. Ada healing chaos. Oke. Jangan nilai orang dari luarnya, karena dia sering banget digituin. Jadi dinilai dari luarnya, ternyata dalamnya nggak seperti itu. Contoh, luarnya gelap, luarnya hitam, ternyata dalamnya putih. Dari healing chaos sendiri, dari hidupnya dia, dari experience dia, pengalaman hidup dia, dari keadaan dia, mungkin kita ngelihat dia adalah seseorang yang nggak bisa ngebantu, tapi bisa ngebantu gitu. Jadi dari healing chaos itu banyak banget pengalaman hidupnya dia yang kayak berantakan. Cuman karena berantakan itu justru ada sebuah penyembuh di situ. Jadi healing chaos itu kayak tornado. Tornado itu seperti memberikan kita malapetaka lah gitu. Dari tornado itu kayak angin puting beliung yang menghancurkan segalanya. Tapi saat dilihat lebih baik, itu bukan dihancurin, malah disusun dengan lebih baik gitu. Jadi yang tadinya kita lihat itu buat ngancurin, ternyata buat menyusun lebih baik. Dia pun hadir dalam hidupmu seperti itu. Energi freedom, dia orang yang mengutamakan kebebasan. Dia tuh entah kenapa ya, dia suka banget sebenarnya buat ngobrol, tapi dia tuh milih teman buat ngobrol. Dari energi freedom sendiri pun aku lihat dia punya keinginan bebas untuk ngelakuin apapun, karena dia kan tadi masih terbelenggu sama adat istiadat atau masih terbelenggu sama si keluarga ya, ekspektasi keluarga. Nah, dia ingin kebebasan. Sini banyak oke. Kalau aku lihat di sini ada sesuatu hal yang kayak trigger untuk ngubah hidupmu juga. Saat dia hadir, ada sebuah keadaan atau sebuah kejadian yang di luar dugaan kamu, itu ngerubah perspektif kamu. Aku lihat di sini juga dia orang yang membawa keberuntungan. Dia beruntung sebenarnya orangnya, dari energi The Sun juga kelihatan orang yang beruntung. Cuman dia bukan tipe orang yang stuck di tempat, stay di tempat. Jadi dia punya kenyamanan di kerjaan, bukan berarti dia kerja di situ aja. Dia pengen coba hal-hal baru. Orangnya cukup kuat, cuman kalau aku lihat di sini, ya
karena energinya cukup unik ya, kalau aku lihat dia orang yang tipenya kalau memproteksi atau melindungi dia dari jauh. Coba kita lihat dari sini, business person. Siapa orangnya yang ditakdirkan untuk bertemu denganmu? Dia kadang-kadang suka ngasih komunikasi atau kata-kata yang ngena banget gitu loh. Jadi mungkin saat kamu sedang down, kamu sedang bingung, dia tuh kadang-kadang suka ada ngasih kamu jawaban. Dia orang yang nyaman sama dirinya sendiri, jadi dia tidak memerlukan orang lain, atau dia tidak memerlukan validasi orang lain untuk bahagia. Dia orang yang juga punya kenyamanan secara finansial yang dia bangun sendiri. Orangnya protektif sekali, orangnya kepoan. Dari energi the world juga wawasannya cukup luas. Jadi dia orang yang terbuka dengan segala macam ya. Pintu-pintu yang terbuka, dia open. Possibility atau peluang-peluang untuk hubungan dia juga terbuka. Jadi dia bukan tipe orang yang egonya terlalu tinggi, harus ngikutin caranya dia segala macam. Jadi dia cukup humble. Dari sini sih sebenarnya energinya dia nyaman sama kesendirian ya. Orang-orang nyaman sama kesendirian tuh kadang-kadang agak sulit untuk melepas kebebasan gitu. So aku bakalan lihat. Kita lihat di sini. Ini pesan untuk percintaanmu. Ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Nih bisa teman-teman kamu bisa ngebantu hubungan kamu sama dia. Kalau misalnya ada teman yang mau ngebantu, jangan ditolak. Jangan ditolak. Kalau misalnya ada yang mau ngebantu, biarkan mereka membantu. Kalau kamu butuh bantuan, jangan gengsi buat minta bantuan. Di sini ada very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Kamu pun harus tentuin kamu maunya apa, karena dia datang dengan dalam waktu dekat. So aku bakal lihat ke depannya seperti apa. Kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan. Ada the three of wands, communication. Ada the lovers. Ini bisa jadi pilihan kamu untuk percintaan. Cuman harus matang dalam memutuskan sesuatu. Di sini di the three of wands, sebentar lagi ada sebuah komunikasi yang intens sama dia. So aku bakalan lihat ciri-ciri tambahan tentang orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wave, bisa dia punya rambut yang bergelombang. Saat dia datang itu bagaikan kehidupan kamu lagi naik turun. Nice teeth, dia punya gigi yang rapih. Sexual, orangnya juga seksi. Ada electric style, stylenya unik, cara berpakaiannya unik. Cute, orangnya lucu, suka ngasih hadiah, gift. Kemungkinan bisa lebih muda daripada kamu. Terus di sini ada brum-brum. Kendaraannya itu kamu bakalan notice banget tentang kendaraannya, kamu bakalan ngeh banget tentang kendaraannya karena kendaraannya cukup berisik. The lovers, ini ada pesan lagi tambahan. Jadi ada ketertarikan seksual yang luar biasa, ada chemistry yang luar biasa, jangan diabaikan chemistry-nya. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, ini ada di bawah. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal, menggunakan energi kamu sendiri, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. See you next reading, bye.